Jadi saya lihat, loh senior saya ngurus ini, saya tanya ini gimana? Itu jaksanya minta duit, gini-gini, coba nanti aku tanya sama kliennya mau bayar nggak. Jadi aku pikir it's something normal gitu loh. Saya tantang nih, jenderal manapun, berani nggak berantas judi sama pelacuran. Saya tahu tempat-tempatnya di Jakarta, berani nggak ikut sama saya berantas? Karena saya sudah lakukan sampai ke Kapolri dan Kapolda saya tantang, tidak ada yang berani berantas. Cat pernah membuat laporan terhadap Hotman Paris. Hotman kan bilang anak saya dipakai gitu loh. Dia tuh orang yang menurut saya si anak saya ini cepat tersinggung lah. Maksudnya kan dipakai tuh istilah kayak barang ya gitu. Jadi dia merasa harkat martabatnya dilecehkan, dicemarkan oleh si Hotman dengan ngomong seperti itu. Dan nggak ada yang nyuruh dia. Ada laporannya? Ada. Udah sampai mana laporannya? Laporannya masih pemeriksaan ya gitulah, kalau kita laporin orang-orang kuat, jalannya pelan. Aku kaget loh, karena Koko ternyata mengidap gagal ginjal stadium 5. Stadium 5. Itu kan termasuk yang ini banget loh, maksudnya yang termasuk yang parah kan? Iya. Itu stadium akhir kan, 5 stadium itu kan? akhir, iya. Itu gimana ceritanya sih? Kok? Nah itu dia, saya kan kemarin ini masuk penjara ya, masuk tahanan di bulan Oktober tahun 2022. Nah April itu didiagnosa dokter terkena gagal ginjal katanya, 6 bulan kemudian. Jadi awalnya ketika di tahanan itu, mulai bulan Januari, Februari itu saya sering muntah-muntah, terus kepala keleyengan. Muntah-muntah tanpa sebab? Maksudnya tanpa sebab. Makan biasa? Makan biasa aja gitu kan, tiba-tiba muntah, hoek-hoek, malam-malam gitu, terus batuk-batuk. Batuk-batuk. Kan. Katanya GERD, tapi kata dokter, yaudah cek dulu, cek darahnya. Diceklah darah saya, katanya ada indikasi gagal ginjal nih. Suruh cek lanjutan lagi. Jadi dicek GFR-nya, GFR sama beberapa indikator lain deh. Tidak dirawat? Tidak dirawat? Kan awal bisa belum. Ada rumah sakit. Awal ini. Belum. Jadi awal itu ketika tahu April tuh baru tahu kan. Baru tahu ternyata lah minta dirawat belum boleh. Karena saya ini masih tahanan MA, jadi harus izin MA. Iya, bisa bersurat kan? Bersurat, belum dikasih dan nggak dibales beberapa bulan itu. Jadi sampai akhirnya nyuratin menteri dan lain-lain, akhirnya dikasih tuh setelah MA, setelah berapa bulan baru MA nyuratin boleh. April itu. Oke, terus dirawat inap berarti ya? Padahal sejak Januari udah ketahuan. Akhirnya nggak langsung dirawat inap, Bu. Jadi pertama kali itu saya dibawa ke rumah sakit RSCM. Di RSCM diperiksa lagi dulu sama dokter di sana. Mereka kaget loh, kok gagal ginjal stadium 5 gitu kan. Masih nggak percaya, periksa lagi tempat lain. Ternyata benar. Diperiksa di mana-mana 2-3 tempat itu semuanya menyatakan gagal ginjal. Diakibatkan oleh apa itu kok? Kata dokter sih gagal ginjal kalau dalam hal saya ini karena diabetes dan hipertensinya. Jadi kan diabetes saya dulu sempat 400, 600, tensi saya 210, 280 gitu kan. Sekarang perawatannya seperti apa? Sekarang ini karena sudah gagal ginjal harus cuci darah, dialisis seminggu 2 kali nih. Seminggu 2 kali dan ini belum jadwalnya cuci darah? Besok. Besok? Iya, Selasa Jumat. Oke, efeknya seperti apa kalau orang udah after cuci darah itu? Setelah cuci darah itu efeknya ya kadang-kadang ya kalau pas dicuci darah kita nggak kuat, kadang-kadang saya juga nggak kuat di situ, bangun-bangun di situ muntah-muntah, kalau nggak kaki kram, kalau kita tariknya terlalu banyak airnya, jadi kan tiap kali cuci darah tuh dibuanglah air. Jadi kalau cuci darah tuh orang biasanya urinnya udah tinggal dikit, nggak bisa keluar normal. Jadi harus dibuang melalui cuci darah. Nah kalau buangnya terlalu banyak, kan jadinya darah di dalam darah kita airnya lebih kering kan. Nah akhirnya kram-kram semua. Bukan kram, jadi kaki otot tuh kayak kram, kayak peredaran darah nggak lancar. Gitu loh, karena darahnya yang tadinya lancar ada air, jadinya lebih padat. Oke, bisa sembuh total kata dokter? Nggak bisa, justru kalau udah gagal ginjal kronis itu katanya sudah nggak mungkin sembuh, hanya bisa dengan transplantasi ginjal. Jadi orang donor ginjalnya mereka saya pakai. Tapi kemungkinan berhasilnya? Kemungkinan berhasil ya, sekarang sih kebanyakan gagal
ginjal itu kalau transplant berhasil, tapi nggak tahu nantinya badan reject atau enggak. Jadi Berarti bisa aja badan jamin. menolak. Berarti nggak jamin juga ya? Nggak jamin, makanya diperiksa dulu biasanya kalau orang mau transplant itu cocok nggak golongan darahnya. Jadi dibawa dulu lah ke dokter lah. Ya. Gitu. Oke, ini kan Ko Alvin termasuk yang viral juga ya, Iya. dari video-videonya, pemaparan-pemaparannya sampai, wah, ini kok ada seberani ini gitu kan? Apa yang bikin Koko speak up-nya bener-bener frontal ya kalau menurut kita ya? Iya. Ya frustasi terhadap keadaan yang ada sih di Indonesia ini. Jadi saya jadi korbannya, anak saya jadi korban karena ketidakadilan hukum ini yang kita lihat. Jadi kita frustasi, ya udah labrak aja, siapa aja labrak, siapa aja lawan udah. Kalau kita lihat nggak bener ya mau apa lagi? Karena kita lapor polisi juga polisinya banyak oknum, kita ke kejaksaan juga kejaksaan banyak oknum, kemana-mana banyak oknum. Terakhir yang apa? Surat palsu. Ya surat palsu itu secara singkat aja kok gimana? Jadi saya itu waktu itu nanganin klien ya namanya Ifranius. Kita laporin perusahaan asuransi Allianz karena mereka menolak klaim senilai 16 juta. Ditolak klaimnya, akhirnya karena mereka tetap nggak mau bayar setelah disomasi, saya laporkan ke polisi sebagai pengacara korban kan. Saya laporin ke polisi, dalam waktu 6 bulan jadilah tersangka direktur utamanya. Kaget tuh dia ketika jadi tersangka. Terus dia bilang, yaudah dia mau bayar 16 juta. Saya bilang nggak bisa. Kamu udah tersangka, saya nggak mau damai dengan 16 juta. Saya bilang, saya minta 2 miliar. Kalau nggak 2 miliar, lanjut aja kamu masuk penjara. Saya bilang gitu kan. Akhirnya setelah nego, dibayarlah 1 M. Ya kan, saya pikir udah dibayar. Kelar dong, saya pikirkan. Ternyata enggak. 2 hari kemudian, saya dilaporin balik oleh mereka melalui klien yang lain. Dengan pasal? Jadi dengan alasan klien yang lain itu bekas klien saya yang saya urus waktu itu cerainya. Nah mereka pakai alamat saya katanya, bikin KTP palsu. Dan saya nggak tahu bahwa dia bikin KTP palsu pakai alamat saya. Nah bikin KTP palsu dengan KTP itu dia gunakanlah buat ngelamar asuransi Allianz. Dilaporin balik artinya yang ngelaporin siapa? Allianz. Oh. Jadi setelah damai, saya pikir kan udah damai dua belah pihak. Ternyata sekarang kuasa hukumnya saya yang diserang sama mereka. Di situ. Jadi disitulah tiba-tiba saya tahu, loh kok saya dilaporin balik gitu. Kemarin bukan udah damai. Ya ternyata mereka pakai cara licik gitu. Mereka pakai lawyer Lukas untuk serang balik. Oke, iya. Terus aku mau nanya juga nih terkait pernyataan terbaru yang viral juga soal Ferdy Sambo yang katanya tidak ditahan. Itu Koko melihat langsung? Bukan gak ditahan, gak ada di Lapas Salemba. Oh, Koko berarti kalau ditahan di mana kan saya nggak tahu. Tapi kan Koko kan emang keliling-keliling ke lapas. Emang bukan boleh keluar-keluar? Di Lapas Salembanya kan. Jadi kan katanya Sambo itu mau dioper ke Lapas Salemba. Nah, saya sebagai penghuni lapas penasaran dong, pengen lihat mana sih yang Sambo, mana udah kayak gimana nih dia sekarang gitu kan. Terus? Karena dulu waktu di luar juga pernah ketemu. Ternyata saya nggak pernah lihat, nggak pernah datang ke situ. Tapi kan maksudnya gini, maaf ya kok ini kita diskusi ya. Artinya kan kalau Koko nggak melihat kan bukan berarti beneran nggak ada, mana tahu mungkin lagi di BAP atau lagi apa kan, kita nggak tahu. Jadi selama berapa hari itu yang dia bilang itu saya tanya-tanya semua orang sih. Jadi kan Lapas Salemba itu ada 3 blok. Ya pasti kan nggak mungkin di tempat lain kecuali blok itu kalau dia ditahan. Nah itu di 3 blok itu saya tanya orang-orangnya, foreman-foremannya, orang-orang di sana nggak ada katanya. Nah setelah saya tanya petugas bilang di ruang KPLP. Cuma dari ruang KPLP dipindahin lagi kemana nggak tahu, kata mereka cuma namanya doang terdaftar. Oh gitu. Jadi terdaftar di situ orangnya tapi dipindah kemana kita nggak tahu. Oke. Nah tapi setelah pernyataan Koko ini kan Mahfud MD menanggapi katanya ada di Lapas Cibinong karena waktu itu Bang Pablo juga pernah besuk, memang ada di Lapas Cibinong, gitu. Nah itu gimana kok? Ya makanya yang saya bilang itu dia nggak pernah ada di Lapas Salemba karena saya di Lapas Salemba. Berarti di kalau Cibinong? di Cibinong ya bisa aja. Saya nggak tahu karena saya nggak pernah lihat. Yang pasti
pernyataan saya itu dia nggak ada di Lapas Salemba. Saya nggak pernah lihat dia di Lapas Salemba. Iya. Ya kan? Oke. Nanti kita bisa tanyakan sama Bang Pablo ya, karena beliau yang besuk juga. Memang Pak Ferdy Sambo memang ada di Lapas Cibinong pada saat itu gitu. Nah, yang pertanyaan yang menarik tentang anak Koko. Ya, siapa namanya kok? Kate Victoria Lim. Ya, Kate Victoria Lim. Itu kan viral juga. Iya. Sampai lantang sekali berbicara dan lancar gitu ya secara komunikasinya. Itu yang satu yang aku mau nanya. Itu diajarin atau memang dia ini sendiri? Enggak lah, nggak diajarin. Dia memang dari kecil itu pinter bicara kok. Dan di sekolah pun dia juara debat. Bukan cuma juara debat di sekolah itu, tapi antar sekolah. Juara 1, the best speaker. Oh gitu, ya, berarti dari kecil emang suka berbicara. Iya, namanya cewek dia suka bicara, lama-lama bicara makin teratur kan. Ya, pada saat dia berbicara yang kemarin viral itu memang ada yang mengarahkan atau bagaimana? Nggak ada sih, karena kan bisa dilihat sendiri dia dari podcast ke podcast kan. Dari Richard Lee, nanti ke Dennis Karyesta, itu pertanyaan mereka pun nggak pernah ditanyakan dulu ke anak saya. Jadi bukannya dilatih atau ada teleprompter, itu nggak ada. Jadi spontanitas saja, orang nanya dia jawab. Terus kan sempat menantang debat sama Pak Kapolri, seperti itu. Nah, kalau menurut dari Koko responnya seperti apa? Ya kalau menurut saya tindakan Kate benar. Kenapa dia tantang debat? Karena di dalam kasus saya yang ITE ini tidak ada pidananya. Jadi saya menyebut, saya bilang kan Kejaksaan Agung sarang mafia. Dibilang itu pencemaran nama baik. Mana ada pencemaran nama baiknya, karena anak saya juga udah belajar hukum pencemaran nama baik kan dia tahu pasal 27 ayat 3 itu kalau dibaca barang siapa karena nggak ada bilang oknumnya gitu kali. Bukan masalah oknum. Pencemaran nama baik itu hanya bisa apabila kita mencemarkan nama seseorang. Jadi harus orang. Jadi kalau saya bukan bilang institusi. Bukan, kalau saya bilang Monas kotor ya, mana bisa saya mencemarkan Monas. Monas itu bukan orang. Nah, kalau Kejaksaan Agung sarang mafia itu orang atau apa? Institusi ya? Institusi. Nggak ada pencemarkan nama baik institusi. Institusi nggak punya nama baik. Gitu loh. Jadi mencemar nama baik itu jelas di undang-undang ditulis mencemarkan nama baik seseorang. Harkat dan martabat seseorang. Jadi seseorang ini harus digarisbawahi. Jadi unsurnya ini individu. Bukan institusi, bukan sebuah lokasi. Kejaksaan Agung institusi atau sebuah lokasi kan tempat Kejaksaan Agung. Jadi tempatnya itu adalah sarang mafia. Itu kan yang saya maksud seperti itu. Iya, artinya kan kalau ya Koko lebih paham lah ya tentang hukum. Kalau berbicara seperti itu kan harus dibuktikan. Yang berbicara kan harus bisa membuktikan bahwa itu beneran sarang mafia gitu. Simple. Saya udah bilang, saya udah berapa kali laporin dan yang saya laporin terbukti kena. Salah satu contohnya Sesjam Datun. Saya laporin menerima suap 500 juta, ada videonya, dicopot dia. Dilaporin terus diproses gitu? Diproses, kode etik, dan dicopot dianya atas laporan saya loh. Berarti kan yang saya ngomong bener, sarang mafia ada mafianya. Kalau kita katakan nggak semua? Loh memang saya nggak bilang semua, bukan berarti Kejaksaan Agung isinya mafia semua. Kan sarang mafia ada mafianya. Ada mafianya, ada orang baiknya, tapi kan mereka nggak nanya ke sana, langsung main asal ngejudge kan. Karena satu kalimat itu aja yang dianggapnya gitu ya. Iya. Yang mendampingi Kate pada saat itu siapa di podcast. di Mabes, di podcast kayak gitu, datang ke ini. Ya siapa? Istri saya. Kan saya di dalam tahanan. Apa yang kan Koko baru pertama kalinya masuk ya kemarin ya? Apa yang, karena kan kita pasti punya pandangan ya, setelah kita keluar, dari kita masuk, pas kita keluar gitu kan, apa yang bisa Koko kalau masuk katakan? Itu udah saya yang ketiga. Oh udah masuk ketiga? Jadi kasus yang mana aja tuh? Pertama ini rebutan anak sama mantan istri. Jadi ininya? sama mamanya Kate, rebutan anak. Jadi rebutan Kate waktu itu 2009. Jadi dilaporkannya apa? Tentang apa? Pasalnya penculikan anak, kan lucu. Belum cerai, kita rebutan anak, saya ambil dari rumah dia, terus dibilang saya mencuri anak itu, penculikan.
penculikan anak. Ya kan, ditahan tuh sempat 9 bulan. Di mana? Di Polda Metro, terus ke Rutan Cipinang, ke Lapas Cipinang. Kan seperti pindah kan pas saat sidang segala. Terus? Sebelum jadi lawyer? Sebelum jadi lawyer. Oh, sebelum jadi lawyer. Ya, dari situlah saya baru berpikir, wah ini saya harus belajar hukum nih. Biar supaya nggak terjadi lagi kayak begini. Iya. Terus yang kedua? Yang kedua ya kasus yang Allianz ini di 2017. Jadi 2017 sudah pernah disidangkan, sudah ditahan. Itu gitu. di PN, di Pengadilan Tinggi. Di PN saya lepas tuh akhirnya setelah ditahan. Hampir 9 bulan, lepas, bebas demi hukum. Dia banding, terus kasasi di 2019 inkrah kan di situ. Putusannya tuntutan nggak bisa diterima, berkas dikembalikan. Selesai itu 2017, 2022 dia sidangin lagi di PN kasus yang sama. Ditahan lagi di pengadilan tingginya. Nggak lelah? Lah, ya itu dia. Kan saya udah diancam dulu pertama kali kalau saya bantu klien-klien Indosuria. Maka saya akan dipidanakan ya, tapi saya memilih ya udah saya jalanin aja. Kan Koko nih lawan-lawan kliennya banyak kan nama-nama besar gitu ya. Maksudnya institusi-institusi yang besar. Itu tuh kan untuk melawan walaupun kita semangat, tetapi kan kita tahu sendiri kalau kita melawan yang besar itu pasti ada konsekuensi. Iya. Betul. Iya, Koko nggak takut? Enggak sih, kalau takut mah enggak. Berarti yang ngancem udah banyak. Berarti istilahnya nggak hanya sampai di sini aja ya, kalau misalnya ada menerima klien yang nanti lawan si kliennya itu institusinya besar-besar, kan udah pernah ada sejarahnya bahwa dihajar lah seperti itu ya. Iya. Tapi nggak akan pernah menyerah. Nggak akan mundur. Ini juga kita lagi nanganin kasus lawannya perusahaan besar, UOB kan. UOB kan internasional tuh. Lawyernya ketemu lagi Lukas. Yang pernah menangani apa tuh? Yang menangani Allianz kemarin. Oh, jadi Koko berhadapan lagi? Sama dia, iya. Berhadapan lagi? Kalau Lukas sama Hotman kan termasuk dibilang 11-12 lah. Dia sama-sama hebat di Indonesia ya. Ya kalau lawan perusahaan-perusahaan gede pasti ketemunya mereka. Oke, jadi apa nih, apa namanya, karena kan udah pernah ada lawan sebelumnya. Saya lanjutin tetap laporin polisi, sikat abis. Ya kan, mereka mau ngajak damai, nggak ada damai-damaian dulu lah. Lu tersangka dulu aja, jeblos dulu. Tapi sudah dilaporkan? Udah naik sidik. Sudah naik sidik? Udah naik sidik. Statusnya tapi? Statusnya terlapor? Penyidik kan lagi proses lagi, kan habis sidik, belum ada tersangka? Lagi. Belum, kan lagi di pemeriksaan lagi. Jadi awal klarifikasi, habis klarifikasi periksa, naik sidik, gelar perkara naik sidik, nanti ketika naik sidik nanti dia harus periksa lagi para pelapor. Nah ini lagi mau periksa lagi para pelapor. Pelapornya kan banyak juga korbannya. Ada berapa? Belasan, 12-13 orang. Dan semuanya itu masuk dalam satu laporan atau beda-beda berkasnya? Dalam satu laporan. Jadi gabung gitu ya? Iya. Oke. Nah, kembali ke Cat, soal Cat ini kan pernah ditanggapi juga nih sama Bang Hotman Paris. Iya. Itu gimana tanggapannya Koko? Kalau saya sih lucu-lucu aja ngelihatnya gitu loh. Maksudnya kan anak kecil lagi bicara kok si om-om, opung-opung iseng ngejawabin kayak begitu kan. Kayak orang kurang kerjaan kalau saya lihat. Jadi saya sih nggak anggap itu sebagai sesuatu yang serius. Saya anggap sebagai dagelan aja dari mereka gitu loh. Ya anak kecil mau bicara, yang namanya spontanitas dari sebuah hati kok ditanggepin, kan aneh. Gitu loh. Bahkan bukan cuma nanggepin, si Hotman itu sampai ngejar-ngejar, bilang saya pura-pura sakit, kan aneh. Kalau bilang saya pura-pura sakit, dia kan lawyer. Bawa aja dokter lain terus suruh periksa ke lapas, bisa kok. Ya. Tapi setelah keluar ini kan juga ada rekam medisnya kan? Ada. Artinya kan kalau bohong kan pasti ketahuan. Betul. Rekam medis bukan cuma dari satu dokter, ada 5 dokter. Beda-beda, rumah sakit Polri, dokter RSCM, dokter rumah sakit EMC, dokter banyak gitu loh. Iya. Jadi kalau dibilang kita kong kali kong sama salah satu dokter, ini bukan 1, 5. Kan nggak mungkin 5-5-nya salah. Dan ini ada hasil lab darah. Ya. Oke, by the way, Cat pernah membuat laporan terhadap Hotman Paris. Iya, jadi soal waktu apa? itu
Hotman kan bilang anak saya dipakai gitu loh. Dia tuh orang yang menurut saya si anak saya ini cepat tersinggung lah. Maksudnya kan dipakai itu istilah kayak barang ya. Gitu. Kalau menurut dia nih. Sedangkan dia kan manusia. Gitu. Jadi dia merasa harkat martabatnya dilecehkan, dicemarkan oleh si Hotman dengan ngomong seperti itu. Dan nggak ada yang nyuruh dia. Ada laporannya? Ada. Udah sampai mana laporannya? Laporannya masih pemeriksaan ya gitulah, kalau kita laporin orang-orang kuat, jalannya pelan. Berarti apalagi belum kalau naik nggak pakai sidik. duit. Belum. Lapornya di? Di Mabes. Oh, di Mabes. Iya, Mabes Polri. Oke. Kan Koko apa namanya? Sekarang lagi istilahnya lagi menghadapi gagal ginjal ini ya, gagal ginjal stadium 4 gitu kan. Terus Koko juga lagi berseteru dengan klien-klien yang besar lah, berseteru dalam tanda kutip membela klien gitu ya. Artinya apa enggak, kayak gue lebih baik mendingan fokus ke kesehatan deh daripada nanti melawan sesuatu yang udah pasti kita ada konsekuensinya, belum lagi kesehatan kan lebih penting. Iya. Saya juga Gimana? kemarin ini sempat bicara sama istri sama anak sih, gimana kalau saya berhenti aja, gitu. Mereka malah ketawa juga gitu loh, dibilang terus berhenti mau jadi apa kata dia. Saya bilang ternak ayam aja yuk, gitu kan. Ternak ayam sama lele gitu kan, bawahnya kasih lele, kolam, atasnya kasih ayam, jadi kotorannya langsung dimakan lele gitu kan. Terus dia ketawa malah, dia bilang untungnya berapa kalau kayak begitu kan. Ya satu bulan bisa lah 5 juta, saya bilang gitu kan. Apalagi anak saya, papi aja konsultasi 30 menit 10 juta papi. Ngapain dia bilang kan kayak begitu. 1 bulan Bapak bisa dapat berapa? Ini, nanti kita jadi nggak punya duit dong kan? Jadi mereka juga nggak setuju gitu loh. Karena kan mencari profesi lain bukan kayak membalikkan tangan ya, apalagi yang sudah profitable kan. Saya bikin kantor pengacara itu kan awal-awal juga penuh air mata loh, karena kan awal-awal nggak ada yang kenal kita. Boro-boro, Alvin Lim lawyer, siapa itu katanya kan? Jadi kagak ada tuh lawyer klien yang datang. Kalau sekarang tiap hari itu ngantri orang datang mau konsultasi, ya kan dulu kagak ada. Kita sampai istilahnya tuh sampai kita obral lah gitu kan. Nah sekarang udah kayak begini, terus kita tinggal kan sayang juga. Betul, gitu. sayang juga. Nah kalau dibilang soal penyakit, saya ganti kerjaan lain pun tetap kan harus beraktivitas. Iya sih. Jadi sama aja. Cuman kan ketika kita profesi gitu ya, menangani profesi dan kliennya besar, berkasnya banyak, itu kan pikiran juga kan, artinya bisa ngedropin kesehatan gitu kalau kita diporsir seperti itu gitu. Apa nggak oh ya udahlah ketemu klien-klien yang mungkin pilih-pilih gitu, nggak ya, semua pokoknya seperti normal sebelum gagal ginjal stadium 5 gitu. Bener, ya. Bener, semua seperti normal, gas terus, tapi memang kadang badan saya nggak kuat. Jadi nah itu dia bagaimana. Kadang-kadang udah ada appointment jam 10, baru bangun jam 11, udah bingung aja tuh ngeliat, kan ini appointment pertama jam 10 di kantor, ini jam 11 masih di rumah, gitu kan, wah udah ini, tapi mau gimana, saya mau bangun, badannya nggak mau. Jadi badan tuh masih ngantuk banget, masih capek banget, lemes banget, lelah. Ya udahlah, kalau udah kayak begitu kita udah nggak bisa maksain deh. Ketemu klien ya minta maaf aja, sorry ini saya telat, saya bilang kan. Badan nggak mau bangun, saya bilang memang begitu. Tapi ya mereka sadar sih, mereka nggak apa-apa. Yang penting saya yang ngurus gitu kan. Oh iya, mereka maunya harus gitu. Koko ya semuanya ya. Kalau anak buah nggak mau? Nggak mau. Jadi kita nih ada klien-klien bahkan yang kayak lawyer dipidanakan. Ibu tahu yang berantem sama John LBF, Arif Edison, sekarang minta bolongnya sama saya. Dia sebelumnya pakai lawyer lain, masuk penjara, kalah sama John LBF toh, masuk dipenjarakan, sekarang dia udah sidang. Nah saya yang bantu nih nanti ini. Saya bilang, lu kenapa bisa masuk? Lu lawyer punya hak imunitas. Iya nih, bla 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 bla. Saya bilang, wah ini pasti nggak benar. Ada oknum lah, oknum lawyer, oknum polisi, oknum jaksa kali bermain. Karena kan ada hak imunitas, dia sedang membela klien kok dia yang dijeblosin. Iya, benar-benar. Terus kan Koko vokal sekali, karena kita tahu ya, maksudnya ya memang nggak semua lawyer ada yang lurus, ada yang juga nggak lurus, nggak semua gitu kan. Tetapi kan inilah dunia ini kan gitu kan.
kita nggak bisa menutup mata bahwa semuanya itu harus suci gitu kan, semuanya itu harus benar gitu kan. Mau institusi manapun pasti ada oknum-oknum yang bermain, termasuk profesi lawyer, ya kan. Nah, kalau Koko sendiri termasuk lawyer yang seperti apa sih modelannya? Jadi kalau awal memang kita, saya pun juga dulu sering nyuap awal-awal ya, karena saya kuliah di Amerika, ya toh, saya datang ke Indonesia, saya nggak tahu sistemnya gimana. Jadi saya lebih tending ke following arus yang ada. Arusnya kemana nih? Kalau ke kiri saya ikut kiri, kanan ikut kanan. Karena kita baru. Saya baru kuliah lulus hukum itu 2017, lulus kuliah. Jadi otomatis 2017 baru lulus kuliah, 2019 baru saya buka LQ Law Firm. Setelah 2 tahun magang. Nah magang itu kan saya ikutin senior toh. Senior orang yang udah punya law firm sebelumnya, kita harus 2 tahun tuh magang sama mereka. Jadi saya lihat, loh senior saya ngurus ini, saya tanya ini gimana? Itu jaksanya minta duit gini-gini, coba nanti aku tanya sama kliennya mau bayar nggak. Jadi aku pikir it's something normal gitu loh. Ya, nyuap itu sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar. Pemikiran saya seperti itu awalnya. Berapa lama tuh Koko menjalani kayak gitu? 2 tahun. 2 tahun. Terus 2019 ketika saya nanganin kasus kasus korban investasi bodong, saya mulai melihat bagaimana oknum itu bukan cuma nggak ada etika terima suap aja. Terima suap masih mending nih kalau kita dia misalnya minta ke kita, Bu, minta uang berapa? 500 juta. Buat apa? Buat hentikan kasus. Mending kalau dihentikan. Udah dikasih 500 juta, malah diinjek-injek kitanya. Jadi nggak dikerjain ya? Nggak dikerjain. Tapi uangnya diambil. Diambil. Nah, terus kita mau apa? Mau lapor polisi? Itu yang kita kasih ke polisi. Mau lapor ke polisi gimana? Gitu kan. Lapor ke propam. Oh sudah. Nggak ditindaklanjutin. Ternyata kepala propamnya kan pembunuh juga dan backingan katanya backingin judi online atau gimana, saya kurang ngerti kan, ada berita-berita seperti itu kan. Jadi ternyata ya polisi ini banyak oknumnya juga, makanya percuma kalau kita dimakan sama polisi, lapor ke polisi. Tapi kan ini aku disclaimer ya, aku netral, nggak memihak manapun gitu. Artinya gini, apakah sepesimis itu bahwa wah polisi nggak ada yang benar gitu? Nanti kasihan nih polisi-polisi yang baik pada teriak gitu, gue masih polisi baik loh, gue nggak dianggap gitu kan, misalnya kayak gitu. Karena masih ada rasa percaya nggak bahwa ada kok masih banyak kok polisi yang baik, yang lurus kayak gitu. Iya, kalau ada, berarti kan ada. Berarti kan tapi harus nggak banyak. Nah, saya kagak tahu yang mana-mana aja yang baik. Karena nih kalau misalnya kita mau tes, saya tantang nih jenderal manapun yang nonton podcast kita, ya kan, berani nggak bahas berantas judi sama pelacuran? Saya tahu tempat-tempatnya di Jakarta. Berani nggak ikut sama saya berantas? Saya kasih tahu tempatnya. Saya bisa coba sekali di situ pakai kamera amatir. Nih ada terjadi nih. Karena saya sudah lakukan sampai ke Kapolri dan Kapolda, saya tantang, tidak ada yang berani berantas. Nah itu kita tunggu jawaban dari mereka. Ya, tapi kan dengan Koko berprofesi sebagai lawyer, terus klien ada yang meminta tolong, akhirnya bikin laporan polisi, kan itu bentuk laporan kan salah satu bentuk juga, ini kita diskusi. Salah satu bentuk juga bahwa kita masih menaruh harapan sama ke kepolisian kan. Berarti siapa tahu laporan ini bisa jalan, bisa diproses dengan baik kan, seperti itu. Jadi kalau kasus-kasus yang gede diproses pasti mandek, kecuali kita lakukan no viral no justice. Saya nge-push, saya demo apa segala macam, baru dia jalan. Contoh Indosuria tuh 3 tahun mandek, 3 tahun mandek kagak jalan. Saya demo pocong, saya masukin gatra, masukin acara bicara, temu sama anggota DPR dan lain-lain, baru jalan. Viralnya setelah demo pocong. Saya demo Istana Presiden. Jadi presiden pas keluar, melihat buka jendela, ada apa itu, dia bilang. Nah besokannya 2 hari kemudian keluarlah perintah dari presiden untuk berantas investasi bodong. Tadinya nggak ada. Di situ. Jadi ya lapor kita bukan berarti karena kita mau lapor ya, tapi karena hanya itu caranya untuk melakukan proses hukum sesuai dengan undang-undang yang benar. Makanya semua lapor. Karena lawyer itu nggak punya kewenangan untuk menangkap, menahan, menyita penjahat.
harus polisi. Makanya kita kalau nggak lapor terus mau ngapain? Karena itulah yang benar. Nanti kalau polisinya nggak jalan ya kita paling cuma bisa teriak-teriak. Iya. Berarti kalau Koko ini berarti lapor, abis itu lapor viralkan gitu Iya. ya? Supaya jalan tuh ya? Supaya jalan. Berarti harusnya penegak hukum ini seperti apa nih? Soalnya jadi sudah menjadi budaya no viral, no justice. Betul. Kalau masukan dari Koko harusnya seperti apa nih? Harusnya kalau orang lapor ya ditindaklanjuti dong. Dia kan aparat penegak hukum, dapat gaji dari pemerintah. Ya kalau mereka bilang emang laporan dari kamu doang, ini saya ada ribuan laporan yang masuk ya kan, ada ratusan ribu, harus semuanya juga harus diproses, sabar menunggu waktu. Oh ya nggak apa-apa, kita sabar nunggu. Tetapi yang heran itu kasus yang sama, misalnya ITE, ya kan? Kalau penjahat laporin saya, 2 minggu udah naik sidik. Saya laporin penjahat, 6 bulan tidak pernah naik sidik. Itu kan yang aneh. Hal yang sama loh, kasus yang sama loh. Nah disinilah yang kita bilang inilah ada perbedaan yang jelas secara logik. Berarti dengan adanya digitalisasi ini kan berarti menguntungkan pihak yang tidak punya power kan? Bener nggak? Secara tidak langsung artinya kita menembus orang yang punya power tuh susah gitu kan, karena nggak diproses begitu diviralkan, dan dengan modal yang murah aja kita bikin upload video lah kayak gitu. Semua viral, semua netizen berkomentar, akhirnya diproses. Berarti Itu, secara ini diuntungkan lah ya. Itu dari sisi positifnya Bu, tapi dari sisi negatifnya, apa? Semua dua belah pihak. Jadi orang mau coba memviralkan sekarang. Nah ini yang terjadi sama Arif Edison. Arif Edison juga mau memviralkan agar supaya lawannya ini dibongkar kedoknya, si John LBF dan Sabar Tobing ya kan. Tapi apa yang terjadi? Dia yang masuk penjara. Karena lawan ini bisa mencari celah menggunakan undang-undang ITE untuk serang balik si lawyer. Berarti kan kalau kita mainnya di ranah yang anti delik gitu ya, kok. Misalnya kita tetap memviralkan, tetapi kita udah tahu nih undang-undang ITE, yang penting kita berjalan sesuai dengan yang anti delik. Itu kan tetap bisa juga, artinya kita apa yang mau kita sampaikan tetap viral, tetap tersampaikan tanpa masuk unsur. Koko setuju nggak? Karena ketika orang berbicara, tulang lidah itu nggak punya tulang, jadi otomatis dia nggak mikir dulu. Orang ketika ngomong itu spontanitas, akhirnya lepaslah dia sebuah perkataan yang bisa dipikir orang, nah ini kelemahan kamu. Ya, apalagi kayak lawyer itu kan juga mengerti hukum kan, berarti kan bisa lah untuk mengedit mana yang layak dan tidak layak naik seperti itu. Artinya demi keamanan dan keselamatan kita juga, untuk kita bisa tetap memperjuangkan orang lain. Hukum itu bisa dibolak-balik. Jadi menurut kita udah benar, tapi ada ahli lain bisa bilang, oh itu tidak benar. Tergantung nanti saksi ahli siapa yang mereka pakai. Itu loh bahayanya. Jadi kalau dilihat korbannya, lawyer tuh bukan cuma saya doang yang dilaporin polisi tentang kejaksaan. Misalnya Arif Edison ini udah masuk penjara. Haris Ashar, apa dia kurang pinter? Tapi disidangkan. Dan itu semua dijerat dengan undang-undang ITE. Jadi sepintar-pintarnya orang akan dicarilah titik lemahnya untuk dijerat. Silakan diminum. Atau mau air putih? Mau air putih nggak? Apa namanya? Minta air putih coba. Tisunya. Oke, kita kembali soal Kate ya, yang viral dan memang fenomenal gitu, anak yang masih remaja tapi lancar dan berani, punya nyali ya, seperti bapaknya. Bagaimana menanggapi pro kontra yang ada di netizen? Kan ada yang mendukung dia, ada juga yang menghujat. Pembelaan terhadap Kate seperti apa? Ya setiap hal itu pasti ada pro kontranya sih. Kalau menurut saya ya nggak masalah, jalanin aja. Si Kate itu orangnya berani kok. Dan dia udah tahu mana yang benar mana yang salah. Kan dari kecil juga saya biarkan dia mengambil keputusan sendiri. Jadi dia udah tahu misalnya
Nih mau baju yang mana? Dia nggak pernah nanya saya, Pi bagusan mana? Udah tahu yang mana menurut dia bagus, diambil. Dilepas gitu ya? Iya. Biar dewasa gitu. Biar dewasa, karena kalau kita tuntun dan kita dikte setiap kali, dia nggak akan pernah dewasa, apa-apa nanya sama kita kan. Jadi makanya saya bilangin sama dia waktu dari kecil, terserah kamu sukanya yang mana, karena kamu yang pakai, kamu yang merasa itu indah. Gitu, nggak usah peduliin orang lain lihatnya gimana. Akhirnya dia ngerti, oh ya udah berarti yang matter itu adalah my thinking, bukan orang lain gitu loh. Oke, gimana di lingkungan sekolahnya after video viral itu? Lingkungan sekolahnya malah Kayak justru guru-gurunya menjaga dia. Jadi menjaga dalam hal dia bilangin ke Kate, nanti kalau ada orang-orang atau wartawan atau siapa yang nggak ada izin dari orang tua kamu, kita pasti tolak ya, gitu. Jadi mereka juga protektif sih. Mereka nggak mau bahwa di dalam lingkungan sekolah itu diganggu dengan hal-hal yang terjadi di luar lingkungan sekolah. Berarti udah jadi calon lawyer juga ya, calon advokat juga ya Kate ke depannya ya? Iya. Akan udah dipersiapkan. Calon advokat dan calon aktivis dia juga. Dan Kate juga sendiri mau ya menjadi lawyer dan advokat, memang kemauannya Ko Alvin atau dia mau sendiri? Dia mau, dia lihat juga kan ini profesi yang cukup menggiurkan ya. Dia lihat ketika dapat klien gede, lawyer fee-nya juga gede kan, dia lihat. Jadi dia lihat, wah kerjaan enak papahnya banget gitu ya kan, kerjaan bapaknya. Dimana orang tua yang lain kerja susah-susah, mau beli barang aja susah. Jadi dia lihat, waduh aku punya sugar daddy karena punya daddy duit sendiri gitu. Iya, Sugar jadi daddy-nya dia seneng gitu kan. Dia bilang aku pasti jadi lawyer. Jadi dia udah enak, fokusnya nggak kemana-mana. Berarti dia udah niat ya, udah karena lihat papanya kerjanya kayak gini dibanding dengan papa-papa yang lainnya gitu ya. Betul. Nah berarti apa yang dibekali gitu? Kayak nanti kamu jadi lawyer jangan begini, jangan begitu, atau ada nggak prinsip-prinsip dari seorang ya seminggu sekali saya ajarin dia tentang hukum. Jadi setiap Sabtu itu ayo kita belajar hukum pidana, ini begini, ini begini, ini begini. Nah nanti saya ajarin dia tentang keuangan juga, karena latar belakang saya kan keuangan. Jadi dia satu-satunya anak SMA di Indonesia yang udah ngerti option. Option trading, orang kan biasa apaan itu option kan, di Indonesia nggak ada. Dia udah ngerti. Buy call, sell put, udah tahu dia. Wah, cerdas dong. Ya, jadi kalau saya mau trading apa yang option di Amerika, saya suruh dia yang buka. Kate, itu beli ini sekian. Jadi dia udah tahu. Kemarin ke Singapura, saya ada uang di sana, orangnya nawarin produk obligasi, saya suruh dia dengar. Jadi dia tahu nih kalau ada uang banyak mau ditaruh di mana. Oh, jadi diikut sertakan gitu ya kalau misalnya meeting atau ngobrol sama klien atau apa? Iya, beli properti pun, misalnya saya mau beli apartemen nih, saya suruh dia, coba kamu lihat, menurut kamu yang mana, unit mana yang bagus? Dia nanti bilang, ini papi, kenapa? Saya tanya. Gitu. Jadi supaya dia nalarnya jalan. Punya berpikir untuk mana investasi yang bagus, apa segala dia jalankan. Learning by doing. Ya. Kan dua-duanya nyalinya luar biasa nih. Kalau dari seorang Ko Alvin ini kayaknya nggak ada takutnya ya. Sebenarnya apa sih yang bikin Ko Alvin takut? Ya saya cuma takut sama Tuhan sih. Takut mati? Enggak sih, kalau takut mati mah enggak. Atau sesuatu yang, aduh kapok karena gue pernah diancam? Enggak juga sih, diancam saya nggak takut. Karena mereka ngancam paling terparahnya dia mau bunuh. Ya bunuh aja kita kagak takut, ya udah bodo amat. Karena saya dari kecil itu sempat mau suicide itu udah 3 kali. Digagalin terus sama Tuhan, memang belum waktunya. Tapi kan dulu, artinya kalau Koko yang bermasalah kan keluarga jadi keembet anak lah atau iya, dulu sebelum punya anak. Saya udah 3 kali coba bunuh diri. Sekarang? Nggak, maksudnya sekarang kalau Koko misalnya berulah terus banyak musuhnya, Kokonya nggak diserang, keluarganya misalnya ada orang yang jahat gitu. Iya, ya itu udah resiko pekerjaan sih. Sekarang kita bantuin orang, misalnya saya bantuin A lawan si B. Padahal saya cuma bantuin A sebagai kuasa hukum, tapi si B melihat saya ini sebagai musuhnya juga. Iya. Saya diserang juga sama si B. Kadang-kadang seperti itu. Nah, jadi kan kita repot juga loh, kok kayak begini nih. Ya udah mau gimana lagi? Iya. Ya resikonya. Iya. Kadang ada pernah gak main 2 kaki kesana kemari? Kagak, selama ini kagak. Enggak.
kecuali kasusnya udah selesai. Jadi misalnya saya bantu A lawan B, udah menang si A nih, udah diberesin. Nanti B kontak saya, Pak, kemarin Bapak bagus nih, hebat gini, bantu saya ya. Ya udah kan A udah selesai, baru saya mau jadi kuasa hukum si B. Kalau enggak, ya enggak. Gitu. Iya. Apa sih yang berbeda dari law firm yang lain kalau LQ Indonesia Law Firm ini? Indonesia Law Firm kita mengutamakan nggak ada sogok-sogokan. Jadi kalau dia mau suap atau gimana, ya silakan sendiri. Maksudnya silakan sendiri. Saya bantu pendampingannya, ya kan. Kalau kalian mau kasih hakim, mau kasih jaksa, ya udah silakan. Kan udah tahu hakimnya siapa, jaksanya siapa, gitu kan. Gitu. Jadi cuma ngambil dari fee lawyer aja? Kita fee lawyer sama sukses fee. Sukses fee kayak investasi bodong kemarin Fahrenheit kan dibayar tuh 84 M. Nah dari LQ dapat 8 miliar sekian. Dari 8 M sekian kita dapat juga 15%. Nah 15% itu sukses fee. Ketika udah dapat, berapapun yang jumlahnya kita dapat 15% di belakang. Berarti rata-rata yang dipegang ini menang semua atau pernah gagal? So far kalau dibilang menang atau gagal tergantung ya, karena gini, kita kalau kasus-kasus yang nggak dapat duit, orangnya si tersangkanya masuk, ditahan, tapi kita nggak dapat duit karena dia mau pasang badan. Kan bukan tergantung dari kita, tergantung dari si penjahatnya punya itikat baik nggak. Kalau dia nggak punya itikat baik untuk bayar, ya dia pasang badan, dia masuk penjara. Nah itu terjadi di kasus Millennium, contoh. Millennium itu koperasi Millennium saya laporin yang namanya LimNG. Itu kena belasan tahun tuh, 15 apa 18 saya lupa di situ. Nah tadinya saya bilang udah deh kamu ada apa, ada tanah atau apa bayar aja. Nah beda sama kasus lain. Kasus lain yang F Group itu dia bayar tuh dengan tanah di Jawa Barat gitu kan. Ya oke lah walaupun dapat tanah daripada zong kan. Terus asuransi dengan huruf K juga bayar kita tuh, dikasih ruko-ruko kita waktu itu. Sama cash bagian gitu kan. Masih ada dapat. Jadi so far sih dapat tapi nggak full lah. Karena memang ya gimana orang udah jadi korban, udah ditipu, kamu ngambil dapat full kan susah. Ya uangnya maksudnya udah dipakai lah. Iya. Gitu. Jadi bisa dapat 30%, 20% tuh udah bagus. Udah syukur ya. Kalau yang lain PKPU paling 1%, 2%. Repot malah kalau kayak gitu. Kalau Koko ini spesialisasinya di mana? Pidana umum atau pidana dan perdata sih. Pidana dan perdata. Iya. Kayak kasus tanah gitu juga. Kasus tanah juga beberapa kasus tanah kita udah berhasil menangkan sih. Gitu loh di Manado ini juga udah mau damai, orangnya udah ngajakin damai, mau bayar. Karena udah mau jadi tersangka nih. Mau ditahan kan. Gitu. Oke. Waktu Koko di dalam berarti banyak teman-teman juga kan di dalam ya? Iya, ya, ada lawyer kenalan, juga, iya. Ada banyak kenalan seperti itu kan? Lawyer, Munarman kan lawyer juga, tapi dibilang teroris kan. Ketemu di dalam kita ngobrol-ngobrol, kadang dia kasih saya makanan gitu kan. Ya banyak ketemu tahanan tipikor lain, ada Om Edward di sana kan. Kadang dia masak-masak. Bagi-bagi ke saya juga ya saya dapat makanan dari istri juga saya bagi gitu. Ya kita di sana ya walaupun dibilang penjahat, mereka penjahat ya udah jadi teman yang ketemu ngobrol tiap hari. Ya, jadi ya ada hubungan lah. Ya ada kehidupan yang lain ya di dalam itu. Selama sementara lah, berapa lama di sana ya begitu. Udah keluar ya udah lupa lagi, udah beda lagi. Iya udah beda lagi, udah masing-masing tuh ya. Beda world lagi, iya. udah fokus ke keluarga dan kerjaan. Betul. Nah, kalau keluarga, anak-anak, istri, buat seorang Ko Alvin tuh maknanya seperti apa? Oh ya penting dong, kita itu treasure dari seorang bapak itu bukan hartanya, bukan rumahnya berapa gede, ya kan, tapi istrinya sama anaknya. Bener apa enggak mereka kehidupannya, bahagia enggak, itu yang penting kan. Gitu loh, jadi saya happy selama ini ya kehidupan dengan istri baik-baik, nggak ada yang selingkuh, ya kan, sama anak juga baik-baik gitu loh. Anak saya dibilangin masih nurut gitu kan. Kalau saya lihat kan beberapa anak orang lain tuh dibilangin malah kagak mau nurut, malah ngebandel, itu kan stres pasti orang tuanya gitu kan. Iya. Jadi saya merasa ya saya cukup dikasih harta karun yang baik ya gitu dalam hal nilai value keluarga. Gitu. Bentuk supportnya full ya dari keluarga. Iya. Untuk kesehatan Ko Alvin sendiri? Ya itu dia, makanya untuk kesehatan saya aja istri saya sampai berhenti kerja
ngurusin saya punya kesehatan tuh kemana-mana ikut gitu kan, udah kayak suster pribadi aja dah. Daripada nanti suster yang lain ya. Iya. Ya, oke. Harapannya buat Ko Alvin nih tentang untuk kesehatan keluarga dan juga untuk negara ini, untuk para penegak hukum di Indonesia seperti apa? Ya kalau kesehatan ya semoga bisa sembuh tanpa transplantasi ginjal ya, karena kalau menurut saya dengan kita transplantasi ginjal, kita ambil ginjal orang dipakai di kita tuh, saya perasaannya gimana gitu ya, karena kan ada organ asing ya, organ orang lain masuk di dalam badan kita kan. Nah kita juga nggak tahu kan itu something resiko yang saya nggak bisa ukur gitu loh. Jadi kalau bisa saya bisa sembuh tanpa harus transplantasi sih, kalau harapan. Kalau terhadap negara ini, saya berharapnya cuma supaya negara ini lebih baik. Saya yakin ini capres manapun nggak akan bisa merubah tatanan hukum kalau dia nggak berani mempekerjakan orang kayak saya untuk membenahi. Dan saya yakin mereka belum siap. Karena kalau saya jadi pejabat-pejabat saya copot-copotin. Berarti pesimis? Loh iya dong. Kalau saat ini masih pesimis. Karena capres-capres yang ada semuanya ini ada red flag-nya. Di situ ada kelemahannya dan ada di dalam penegakan hukum mereka juga jadi aktor yang diduga melawan hukum. Jadi susah itu. Tapi kan nggak ada manusia yang sempurna, artinya. Betul. Dia di satu sisi bagus, satu sisi pasti ada kekurangannya. Ya bagaimana dia mau menegakkan hukum kalau dia sering terima suap? Kan itu aja simpelnya. Iya. Tapi udah ada kecondongan ke capres tertentu? Enggak juga sih, karena saya udah bilang sama keluarga saya, siapapun yang kita pilih, kita udah tahu siapa yang menang. Gitu ya? Jadi percuma, ya kan? Saya mau coblos nomor 1, nomor 2, nomor 3, kita udah tahu yang menang siapa. Jadi ya percuma juga sih dicoblos. Gimana caranya kan belum pemilihan? Melihatnya dari aliran dana. Oh ya gitu ya. Jadi aliran dana yang terkuat itu yang kalau di Indonesia ini yang bakal menang. Gitu ya? Ya kan? Ya. Teman-teman saya kan selain pejabat, kita juga saya juga dekat dengan 9 naga kan, saya tahu lah mereka. Weekend kemarin juga saya baru bicara. Emang 9 naga itu siapa aja sih kok? 9 naga tuh Sinarmas, Mayapada, Emang ya? Aguan. Terus? Ya kan? Baru 3 nih? Enggak, Sinarmas, Aguan di situ kan, terus Mayapada. Terus? Siapa lagi ya? Banyak sih, ada 9 di situ. Itu Sampurna, yang punya Sampurna, terus yang punya Bentul tuh, yang HI kan, si Michael Hartono, Budi Hartono. Terus? Baru 5. Terus Salim. Apa? Salim apa? Antoni Salim. Oh, terus? Nah, itu 99 naga itu menurut saya mereka. Baru 6. Karena orang 9 naga. Aku nanya emang lengkapnya tahu nggak? Berarti 3 lagi siapa kok? Iya, ya kan kalau daftar resmi nggak ada lah. Tapi kita lihat kalau misalnya pada kumpul nih, ya mereka kumpul. Jadi mereka ada kayak si Om Aguan ini sama Indra Wijaya sama ini kan sama Sinarmas nih kemana-mana bareng. Sama Tommy Winata bikinlah yang namanya Yayasan Seci situ kan. Jadi kita tahu itu uang terbesar di situ. Kepala IKN kan sekarang Aguan, yang bangun IKN Sinarmas juga di situ. Jadi aliran dana ini kemana nih? 01, 02 atau 03 kita lihat. Kalau kita tahu dia ke A, ya berarti si A itu yang pasti menang. Kalau menurut kami ya di situ kami udah tahu. Karena aliran dana terbesar di situ. Tapi nggak ada yang pernah mengakui kok mau 9 naga, 9 naga iya. mana nggak mungkin. Bener nggak 9 naga gitu? Dari mana nggak ada nggak ada label yang betul kayak nggak ada sertifikatnya gitu loh isi ibaratnya itu kan yang melabelkan kan orang yang nggak ada. Ini ya kayak gitu ya. Tapi kalau menurut masyarakat kan mereka bisa lihat 9 naga siapa sih? Oh ya orang yang berkuasa di Indonesia. Ya siapa kalau kita lihat dengan kasat mata yang berkuasa ya? Ya 9 orang terkaya lah di Indo. Kurang lebih di situ. Dan nanti ya pasti rosternya berubah-berubah. Lipo juga salah satu naga itu. Karena dia dekat sama ini. Iya. Dekat sama Bill Clinton kan. Oke. Kita kebetulan naga yang ke-10 ya. Naga 10 ya. Berarti nggak masuk hitungan. Atau anak naga. Cucu, cicit naga. Kalau harapannya untuk
Cat anak satu-satunya ya kok? Ada Iya, anak satu-satunya. Oh, harapannya untuk Cat nih, penerus Koko. Harapan untuk Cat ya kalau bisa jangan cuma jadi lawyer. Jadi pengusaha. Jadi pejabat juga. Jadi pejabat. Karena kalau saya kan udah sulit lah untuk jadi pejabat karena saya Kenapa? juga ya pernah terlibat pidana kan di situ. Jadi Tapi kan bukannya yang kalau batasannya kalau nggak lebih dari 5 tahun bisa ya? nggak juga sih kalau kayak presiden kan nggak boleh pernah terlibat pidana gitu. Kalau berapapun. DPR RI, anggota DPR, DPR RI kayaknya mungkin masih bisa. Iya. Nggak nyalek kok. Nggak, ketua KPK juga nggak bisa, udah pasti. Tapi kan kalau nyalek kita duduk di DPR artinya kita bisa menjadi kayak pembuat undang-undang gitu ya, maksudnya untuk bisa merubah negara ini. Tadi kan Koko bilang, aduh pesimis dengan negara ini kayak gitu-gitu. Bagaimana cara kita ngerubahnya? Kita harus jadi bagian dari kekuasaan itu. Biasanya kalau orang terekspos dengan kekuasaan, dia nggak tahan godaan. Biasanya. Jadi kalau untuk saya sekarang ini, saya lebih mau berbakti dulu pada masyarakat. Kita bantu masyarakat dulu aja. Iya, maksudnya memang arahnya ke situ. Tapi kalau kita memang berada di atas, ada di jajaran kekuasaan untuk membantunya akan pukulannya akan lebih gede. Sekali gebuk bisa Enggak ngefek juga, gitu. karena kalau kita masuk ke dalam kekuasaan berarti kita harus masuk ke partai tertentu. Dan ketika masuk ke partai tertentu, ya kan, keinginan kita untuk membantu ketahan sama keinginan partai. Itu banyak yang sering kayak begitu. Tapi nggak semua kan partai itu hanya kendaraan. Pada saat kita duduk kan juga yang penentu keputusannya kan kita, walaupun partai itu mungkin nih mana jatah apa mungkin misalnya gitu ya. Tapi kan semuanya tergantung kita yang menjalani. Dilihat contoh yang paling ketara aja, bagaimana seorang presiden dipengaruhi oleh partai banteng. Sampai berantem kan sekarang kan. Karena presidennya mau kemana, partainya suruh kemana di situ. Akhirnya anaknya dibuat ke capres lain. Nah inilah terlihat kenapa, karena partai maunya si presiden itu ngaku bahwa dia adalah ya kan petugas partai. Sedangkan presiden adalah bukan petugas partai tapi pelayan masyarakat. Iya, panjang ya kalau politik karena kan di satu sisi Itu dia. yang satu gitu ya merasa ini berkat gue gitu loh Iya. naik gitu kan. Tapi yang satu merasa enggak juga, dia memang ada atau enggak ada lo, gue udah punya nama, udah viral dan udah ada di hati masyarakat, makanya dipinang lah sama partai gitu loh kan. Ada beda versi gitu kan. Betul. Ya berarti kan kita juga bisa gitu, maksudnya untuk menjadi sesuatu nggak harus kita kayak imbal balik politik gitu ya. Artinya kita tuh harus kayak bagaimana ke partai ya, kalau misalnya partainya nggak benar masa kita ikutin. Kalau kita memang niat untuk mengabdi kepada masyarakat. Itu dia. Niat kita kadang mengabdi masyarakat tapi partai belum tentu setuju. Partai punya kebutuhan juga, contohnya dana, kan dia butuh dana. Iya. Dananya siapa kalau kader-kader yang ngasih? Toh? Nah kadernya makanya jadi menteri, jadi ono, jadi ini. Dia kadang mau kasih partai, dia terjerat lah dengan kasus korupsi. Itu kan banyak terjadi kayak gitu. That's why Koko nggak tertarik untuk ini ya, untuk nyalek ya. Saya nggak tertarik kumpulin kekayaan lagi. Saya cuma pengen gimana berdasarkan pekerjaan saya bisa membantu meringankan orang-orang yang kena masalah sih. Dan saya lihat itu lawyer paling banyak bisa berperan di situ. Kita teriak-teriak, bantu kasus orang beres, kita seneng udah. Kerjaan yang mulia ya, ibaratnya. Ya, makanya namanya officium nobile kan, profesi mulia. Tapi kadang-kadang banyak lawyer itu juga jadi oknum. Menyalahgunakan. Iya, makanya saya di sini ya berharap LQ ini menjadi cikal bakal law firm bersih. Ya, kita nggak sempurna. Sulit loh. Ya, kita nggak Kita sempurna. berbuat seperti itu seperti kita mendorong meja pakai kelingking sendiri. Iya, betul. Tapi kalau kelingkingnya banyak kan rekan-rekannya makin lama kembali. Sekarang kan udah 40 rekanan. Iya, artinya kita tuh harus berdiri sekuat tenaga seperti karang di deburan ombak gitu ya. Ketika kita kena ombak aja terhempas gitu kan. Mending udah itu Bisa. hujan batu lagi. Yakin dengan Ya kita jalanin aja walaupun sekarang ini berdarah-darah. Tapi yakin Indonesia kedepannya akan bersih dari ketidakadilan. 1-2 generasi mungkin belum nanti setelah itu. Karena agak sulit untuk menghilangkan generasi-generasi yang sudah ada sekarang ini dari jabatan mereka. Karena mereka lah yang pegang posisi penting. Menteri, Tapi kan dengan adanya
salah satu cawapres dari kalangan muda itu menjadi sebuah harapan nggak sih? Ya kalau dia lakukan dengan cara yang seperti terjadi di MK ya kagak juga sih. Di situ kan kita nggak tahu nih bener-bener dia atau bukan kan. Tapi kan yang diuntungkan dengan proses di MK ini kan cuma satu orang itu kan. Jadi saya juga nggak merasa itu wah hebat karena generasi baru belum terlibat korupsi ya benar. Tapi dari dia melakukan secara etikal atau enggaknya juga kan orang bisa lihat. Tetapi artinya kalau dengan ada putusan seperti itu bisa menguntungkan untuk next-nya bagi partai-partai yang ingin mengusung calon-calon mudanya. Karena sudah ada keputusan seperti itu. Akhirnya wah enak nih bagi yang muda-muda bisa. Betul, bisa aja. Kecuali nanti ada gugatan MK baru yang membatalkan. Bisa aja dibatalkan lagi. Itu. Kita lihat aja ke depannya seperti apa. Hukum kan bisa dirubah sama mereka. Iya. Pertama soal yang PK, contoh. PK ada putusan MK, ya melarang jaksa untuk PK. Dibikinlah undang-undang kejaksaan memperbolehkan jaksa untuk PK lagi. Terus diundang-undang lagi, digugat lagi MK. Sekarang dilarang lagi. Jadi kan ya bisa bolak-balik gitu loh antara DPR. DPR bisa aja nanti dia bikin undang-undang baru melarang. Jadi makanya kalau saat ini yang saya lihat yang diuntungkan baru satu itu. Tapi kita nggak nuduh siapa-siapa karena saya perjuangan hukum. Dan saya gebuk bukan cuma maksudnya ngasih kelemahan tuh bukan cuma 02. 03 lebih banyak lagi, lebih parahnya lagi. Ya kan terakhir saya bicara sangat keras tuh terhadap Mahfud karena dia Menko Polhukam tapi dia teriak-teriak hukumnya nggak bener ya kan dia yang harusnya bersihin. Jadi lucu orang melihat ini orang kayak Profesor Linglung kalau kita lihat. Yang sangat ironi dari segi ini ya, apa namanya, jabatan gitu ya. Satu sisi jabatannya ada dalam pemerintahan, satu sisi juga harus berlainan. Iya, gitu. betul. Agak sulit gitu. Harapannya untuk Koko sendiri selain udah pasti sehat ya, mudah-mudahan cepat sembuh kok. Selain kesehatan, harapan untuk Koko sendiri gimana? Ya saya pengen sih kasus-kasus gede ini selesai. Kalau kasus-kasus besar selesai kan saya dapat dana lumayan besar ya. Jadi kalau kayak Indosuria aja tuh udah disita 2 triliun. Dari 2 triliun, 1 triliun tuh punya kliennya LQ. Jadi kalau dibayarkan 1 triliun itu, sukses fee LQ tuh kita dapat sekitar 150 miliar. Dan saya punya komitmen dari 150 miliar, 100 miliar saya mau bagiin ke masyarakat. Jadi 10.000 orang, satu orang 10 juta. Dengan bermodalkan kejujuran dan viral aja, tidak perlu ada kekuatan lain. Tidak ada. Kekuatan doa dari ya. Tuhan aja. Ya, kekuatan doa ya. Itu aja. Kalau memang berhasil, saya kasih ke masyarakat. Saya udah bikin komitmennya. Oke, dicatat tuh ya. Hani Bani, doain deh biar sukses ya dan sehat Koko. Makasih. Thank you udah mau ngobrol di Diare. Sampai ketemu lagi. Iya, makasih. Thank you, bye-bye.